Jika ada praktisi yang kemudian ngeklaim bahwa azimat ini berisi demon, maka Mbah Wira nggak akan protes. Kenapa? Berikut penjelasannya. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelak, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Kamis 5 September 2024, jam 20.45. Kita sedang melayani klien nomor 8265. Beliau menerawangkan sebuah cincin batu. Cincin batu ini Mbah Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa, karena Mbah Wira juga tidak mencari tahu. Namun apabila ada praktisi yang ngeklaim bahwa cincin berikut isinya adalah demon, maka Mbah Wira nggak akan protes. Kenapa? Karena memang cincin ini berisi dark entitas dengan level kekuatan yang tinggi, dan lagi dia berasal dari entitas bawah, alam bawah, atau yang disebut dengan underworld. Kita kembali ke klien nomor 8265. Beliau melakukan terawangan paket hemat, jadi harusnya diketik aja, tapi nggak apa-apa, ini Mbah Wira beri bonus, hasil terawangannya berupa audio. Cincin ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Untuk metode yang pertama yaitu adalah metode vibrasi energi. Dengan metode vibrasi energi kita dapat membedakan atau mengklasifikasikan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak berdasarkan dari kandungan energi yang ada dalam benda tersebut. Energi yang ada dalam suatu benda itu ada macam-macam. Yang pertama bisa berasal dari energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan masuk ke dalam satu benda dengan dua cara. Yang pertama masuk sendiri secara otomatis tanpa dimanipulasi oleh manusia. Yang kedua masuk dengan dimanipulasi atau diolah oleh manusia. Klien berikut, klien nomor 8265, konon katanya memiliki salah satu ilmu yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi alam, yaitu Aji Coroko Sungsang. Namun perlu Mbah Wira tegaskan bahwa memasukkan energi alam ke dalam sebuah benda tidak semudah dengan hanya mantranya dibaca lalu bendanya ditiup-tiup. Mohon maaf. Kenapa? Karena memasukkan energi alam ke dalam satu benda selain menggunakan mantra Aji Coroko Sungsang atau mantra yang semar, juga perlu teknik untuk memasukkan energi yang terhimpun, baik melalui blessing atau melalui prana. Itu contoh salah dua di antara sekian banyak teknik yang bisa digunakan. Cara lain ada nggak, Pak? Ya ada, tapi yang jelas butuh lebih dari sekedar ditiup-tiup. Kita lanjut. Benda dari klien nomor 8265 ini mengandung energi alam. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 80, dan energi alam itu bagus atau kuat. Tuah yang terkandung dalam energi alam tersebut, kalau menurut Mbah Wira, belum dikhususkan memberi atau membentuk tuah tertentu, belum dikhususkan menjadi manfaat tertentu, sehingga si pengguna benda ini bisa memodifikasi atau menggunakan energi murni yang ada pada benda ini untuk beragam tuah, untuk beragam hajat, untuk beragam keperluan. Contohnya dengan niat seperti ini, saya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk proteksi diri saya misalnya, atau untuk pengasihan diri saya misalnya, atau untuk kerezekian diri saya misalnya, itu udah bisa. Dan yang namanya energi itu sifatnya ketika ada dalam suatu benda, maka ketika bendanya itu dibawa, tuahnya itu otomatis jalan. Terlepas energi dari mana itu sumbernya, siapa praktisinya, Mbah Wira tidak sedang ingin membela siapapun di sini. Namun apabila memang benda itu mengandung energi, maka ketika bendanya dipegang, dipakai, dibawa, otomatis tuahnya jalan. Tuah dari mana? Dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Kita lanjut. Yang kedua ada energi praktisi yang ritual atau disebut dengan energi manusia. Energi manusia adalah energi yang berasal dari manusia yang dimasukkan dengan teknik-teknik tertentu, misalnya dengan blessing atau dengan teknik prana. Benda milik klien nomor 8265 ini kalau menurut Mbah Wira tidak
mengandung energi manusia. Loh Mbah, padahal ini sudah saya ritual, saya masukkan energi diri saya tapi kok nggak ada Mbah. Ya nggak apa-apa. Namanya orang ritual itu kan belum tentu berhasil. Yang gagal juga banyak, sama seperti kita parkir mobil. Loh Mbah, parkir mobil itu gimana ya? Mobilnya dinaiki, disetir, dikira-kira, nanti kalau udah masuk tempatnya tekniknya dibelokkan dan lain sebagainya sehingga terparkir secara paralel. Itu kan teorinya. Prakteknya sama, teorinya sama, mobilnya sama, tapi beda tangan yang memarkirkan, beda juga hasilnya. Yang gagal parkir banyak, yang nyerempet banyak. Ini logika. Mbah, caranya masak rawon gimana? Ya sediakan daging sapi, sediakan bumbu merek bambu, panasi airnya, rebus dagingnya, masukkan bumbunya. Itu teori. Dagingnya sama, bumbunya sama, mereknya sama-sama bambu, tapi beda tangan, beda rasa. Ada nggak Mbak yang masakannya jadi nggak enak? Ada. Masak nasi goreng aja yang jadi nasi digoreng aja ada kok. Nasi goreng itu gimana ya? Nasi kasih bumbu, kasih minyak. Namanya nasi goreng. Tapi ada orang yang minyaknya kebanyakan, akhirnya nasinya real, bener-bener digoreng kayak goreng tempe. Coba lihat, sama bahannya, sama tekniknya, tapi beda tangan, beda rasa, beda tangan juga beda hasilnya. Itu wajar. Dalam dunia ritual itu wajar. Sama bahannya, sama mantranya, sama tata caranya, yang ritual Mbah Wira dengan yang ritual praktisi lain, hasilnya beda. Itu wajar, biasa kalau menurut Mbah. Jadi Anda nggak usah risau. Loh Mbak, kalau saya belum berhasil gimana Mbah caranya biar berhasil? Ya latihan lagi. Sama seperti orang masak, kok rasanya nggak seenak chef yang memasak, ya latihan lagi. Kok parkir saya belum bisa sebagus dan serapi kalau yang markiri bapak saya, ya latihan lagi. Gitu aja, simpel ya. Jadi nggak usah baper, nggak usah dibikin susah, nggak usah dibikin pusing. Yang terakhir adalah entitas, ya, energi dari entitas astral yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh dan loyal mau membantu manusia. Nah, seperti apa khodam dalam benda milik klan nomor 8265? Kalau menurut Mbah Wira serem. Sosoknya adalah laki-laki bersayap kelelawar, kemudian full aura api. Nah, untuk lebih mendetailkan hasil terawangannya kita menggunakan metode yang berikutnya, namanya metode visualisasi. Dengan metode ini Mbah Wira kemudian mendapat gambaran atau mendapat manifestasi. Ingat, yang namanya manifestasi adalah gambaran karakter dari energi khodam. Jadi kita tidak bicara wujud khodam secara kaku. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu kan jin ya. Jin itu berasal dari dimensi energi. Dan karena dia berasal dari dimensi energi, maka dia tidak punya wujud fisik seperti manusia yang berasal dari dimensi materi. Itulah kenapa ya kita nggak bisa menggambarkan wujud jin secara materi, secara kaku, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya tubuh fisik seperti manusia. Jadi kalau Mbah Wira mendapatkan sosok laki-laki bersayap kelelawar dengan aura full api, itu penjelasannya bagaimana? Ya berarti jelas kelaminnya laki-laki ya. Bersayap kelelawar ini adalah simbol atau gambaran dia berasal dari underworld. Memang jenis-jenis alam bawah itu sering kali digambarkan memiliki sayap kelelawar. Kemudian auranya full api, berarti elemennya memang api. Dan kalau melihat dari level energi yang dimiliki ini, boleh atau sah ya apabila kita sebut dengan demon. Kita lanjut. Usia khodam tua, kira-kira 4000 tahun dengan level power sekitar 92. Jadi kalau udah 4000 itu udah tua ya, karena standar usia tua kita adalah 3000. Kalau udah mencapai 4000 ini udah sangat tua. Kemudian tua utamanya dalam hal apa? Kalau aura api selalu Mbah Wira tekankan elemen api memiliki karakter yang galak. Berarti lebih ke arah proteksi, kewibawaan, penundukan, kemudian eksekusi ya, karena proteksi dengan eksekusi itu dekat aja. Ketika proteksi itu sudah sulit dikendalikan, maka dia akan eksekusi, dia akan mengembalikan serangan kepada pemiliknya sehingga akan mencederai si pemiliknya, atau dalam bahasa supernatural modern itu eksekusi. Bisa nggak Mbak ini untuk kejayaan karir? Jawabannya bisa. Nah, tinggal Anda gunakan aja, tinggal Anda eksplorasi aja. Bisa nggak Mbak ini untuk penglaris dagangan? Kalau penglaris dagangan, kalau menurut Mbah Wira ya kurang cocok. Tapi kalau untuk kejayaan karir, bagus. Kemudian asalnya dari dunia bawah ya, ini underworld, ini dark entitas. Hati-hati apabila penggunanya tidak kuat, apabila penggunanya tidak pintar, maka bukan manusia yang mengontrol khodam, tapi khodam yang mengontrol manusia. Kok bisa? Ya itulah sifat dari demon. Ini kalau menurut Mbah Wira bisa kita kategorikan ke dalam jenis demon. Kemudian kalau untuk perawatan bagaimana Mbah? Silakan ikuti alur batin.
kodam-kodam dengan elemen api, kalau menurut Mbah Wira itu sukanya dibakarkan sesuatu, bakarkan buhur, bakarkan dupa, bakarkan kemenyan, yang jelas sesuatu yang dibakarkan. Kalau diolas dengan minyak kurang suka. Nah, jadi kalau dibakarkan itu suka. Kenapa? Karena asap mewakili elemen api. Kemudian kalau untuk pantangan dan sebagainya itu nanti Anda silahkan komunikasi sendiri dengan praktisi yang beritual. Karena sebagai praktisi dia harus paham pantangan dari azimat yang dibuatnya. Kalau nggak paham ya jangan jadi praktisi ya, harus banyak belajar lagi. Loh Mbah, saya cuma bisa ritual doang Mbah, tapi kalau komunikasi belum bisa, gimana Mbah? Ya itu bahaya. Ibarat seseorang cuma bisa masak tapi nggak ngerti nilai gizi dari apa yang dimasak. Terus kalau dikonsumsi orang ya cuma dapat enaknya doang. Tetapi apakah kemudian efek resiko jangka panjangnya ada? Ya akhirnya dia nggak tahu. Contoh ya, burger yang terlalu enak, nah, berarti dia mengandung banyak lemak. Mbah, burger kurang familiar di Indonesia apa? Bakso urat yang terlalu banyak tetelan dan gaji enak, tapi resiko jangka panjang sangat buruk untuk jantung dan tekanan darah. Kenapa? Ya karena kandungan lemak yang ada di dalam bakso gajih yang enak itu tadi. Jadi memasak doang pintar, tapi kalau nggak ngerti nilai gizi, berisiko apa? Memperburuk kondisi orang yang memakan. Contoh lagi, ada sebuah minuman, entah apa namanya Mbak Wira kurang paham, jus dengan whipped cream dan banyak sekali gula. Memang secara rasa enak, tapi kan jangka panjang bikin diabetes. Nah itu loh, ibaratnya kalau seorang praktisi yang cuma bisa ritual tanpa bisa komunikasi dengan kodam. Jadi harus banyak belajar, harus banyak sharing. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Apabila ada informasi yang kelewatan atau kurang, silahkan ditanyakan aja, nanti akan Mbak Wira jelaskan. Karena ini beberapa kali Mbak Wira nerima telepon ya ketika rekaman, jadi mungkin ada informasi yang terlupa, jadi jangan sungkan, tanyakan aja. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.